Kemudian, nah ini satuan acara perkuliahan kita, ya. Jadi di hari ini pendahuluan, tapi saya pikir karena pendahuluannya juga nggak lama-lama sekali, nanti kita langsung lanjut ke materi yang kedua ini, yaitu rangkaian transient orde 2. Ya. Rangkaian transient orde 2 itu ada di sana pembahasan tentang, orde 1 maksud saya. Orde 1 itu ada tentang pembahasan pengertian steady state, yang seperti tadi kita bahas sedikit, dan kita detailkan ya apa yang dimaksud dengan steady state, ada apa yang dimaksud dengan kondisi transient. Kemudian definisi kondisi awal, kemudian persamaan rangkaian untuk rangkaian RC dan rangkaian RL. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ada yang disebut dengan respon natural, ada yang disebut dengan respon paksa, respon total, koefisien respon total. Setelah itu baru kita bahas rangkaian transient orde 2, lalu masuk ke sistem 3 fasa yang tadi kita sampaikan tadi. Ya. Lalu setelah itu, nah untuk UTS ini akan ada perbedaan, bukan di sini, bukan di pertemuan ke-8 nanti kita UTS-nya. Kita nanti UTS di eh, apa namanya? Ntar saya lihat dulu, eh, di pertemuan UTS itu nanti kita di pertemuan 10, ya. Jadi bukan di pertemuan 8. Jadi nanti selesai dulu materi yang eh, rangkaian gandeng juga udah selesai dulu semuanya. Rangkaian 3 fasa selesai, rangkaian gandeng selesai, gandeng, gandeng 11, 11, 11. Oh, ya, ya, nanti kita di pertemuan 10, ya, di pertemuan 10. Jadi di situ nanti UTS kita di sini, ya. Ini diingat nanti, ya. Jadi bukan di pertemuan ke-8. Jadi nanti di pertemuan ke-8 kita kuliah seperti biasa. Kemudian nanti di sini UTS. Ya, jadi di sini ini berubah, bergeser jadi ke sini. Materi yang ini bergeser ke sini. Nah, nanti yang ke-10, eh, eh, apa namanya? Kita akan di pertemuan ke-10 nanti kita apa namanya? UTS. Oke. Eh, Kemudian nanti di pertemuan 11 ini nanti oh tapi sebentar, nanti di sini jadi saya itu sampai di sini aja, ya. Saya sampai di pertemuan kelima ini, pertemuan kelima, pertemuan ke-6, ya, 6, 7, 8, nanti 8 ya materi yang ini dan ini itu nanti Bu Devira, ya. Dengan Bu Devira, yang ini juga masih Bu Devira ini. Lalu nanti yang ini eh, akan dibahas bersama Pak Charles di sini. Ya. Pak Charles. Kemarin masuk ya dengan Pak Charles ada ya? Ada Ada ya. Bapak. Ya. Nah, nanti jadi di 4 kali pertemuan ya Laplace, transformasi Laplace, 2 kali pertemuan, tapi sekali dengan Bu Devira, 2 kali dengan Pak Charles, kemudian analisis Fourier dengan Pak Charles. Ya. Setelah itu baru yang ke-16 baru UAS. Nah ini materi kita untuk satu semester ini. Sementara kalau bukunya masih kita pakai yang kemarin, ya, masih yang lanjutan buku yang kemarin itu, yang apa kemarin pengarangnya siapa? Nah ini David Irwin, ya, kita pakai yang David Irwin yang edisi ke-11, ya. Kemudian kalau mau tambah dengan buku yang lain, ya ini bisa direkomendasikan yang ini juga bagus. Atau buku-buku yang lain juga silahkan.
ya. Masih banyak buku-buku yang lain yang membahas tentang ini, ya. Kemudian untuk nilai ya sama seperti biasa saya pikir kalau ini ya untuk standar penilaian kita 85 ke atas ini dapat A ya. Oke. Kemudian eh, untuk penilaian, nah ini nanti ini harus kita ubah ini, Eh, nanti tugas mandiri nanti akan ada tambahan di sini tugas kelompok ya. Tugas kelompok yang ini 20% aja yang ini. 20%. Kemudian tugas ini tugas mandiri. Ini tugas mandiri strip quiz. Jadi ini gabung lah. Ini hanya 10% ini. Iya, jadi ini tugas kelompok ini nanti yang kita akan buat ini menjadi project gitu ya. Ini yang 50%. Gitu. Jadi ini nggak kita pakai ya. Ya. Oke, itu untuk penilaian. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan itu? Ada yang mau ditanyakan? Eh, baik, kalau tidak ada, kita langsung lanjutkan ya eh, tentang materi perkuliahan kita hari ini ya, ya apa namanya analisis rangkaian transient order 1 ya. Oke, saya lihat dulu. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan materi kita. Ini sebenarnya udah materi untuk pertemuan kedua, tapi berhubung materinya juga banyak nanti supaya kita lebih leluasa uh, membahas soal-soal gitu ya. Semakin banyak waktu kita nanti semakin bagus. Jadi langsung kita mulai aja sekarang materi kita tentang pengertian steady state dan transient. Ya. Nah ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya. Jadi tadi kita katakan seperti ini kan gitu ya. Udah kita buat tadi sebentar. Gambarkan misalkan kita tadi punya uh, bentuk tegangan itu atau mungkin bentuk arus juga bisa seperti ini. Ini waktu, ini tegangan ya. Tegangan itu bisa saja kan ini berbentuk DC atau berbentuk uh, uh, AC gitu ya. Bisa tegangan AC. Masih ingat kan bentuknya bagaimana kalau tegangan AC bagaimana, DC bagaimana ya. Kalau tegangan DC kemarin itu bisa saja bentuknya seperti ini. Ini tegangan DC kan? Nah, atau kalau seperti ini tegangan apa ini kira-kira? Kalau seandainya saya gambar begini, ini tegangan apa ini? Oh, tegangan apa itu? DC, Pak. DC juga. Oke. Kenapa kita katakan itu DC?
Karena amplitudenya bernilai positif semua, Pak. Positif. Jadi dia secara polaritas, kalau dia searah berarti polaritasnya searah. Dia tidak pernah berubah-ubah dari polaritas negatif ke positif, positif ke negatif. Tetapi berbeda kalau eh, eh, ini masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Oh iya, oke oke. Ini koneksi saya kayaknya agak bermasalah. Oke. Nah, berbeda dengan kalau misalkan bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau ini adalah tegangan apa? AC ya. Ini AC ini bolak-balik ya. Oke, sekarang ini yang kondisi steady state yang mana ini dari yang tiga ini? Coba. Yang disebut dengan kondisi steady state di sini yang mana? Eh? Dari yang tiga itu yang mana yang kondisi steady state? Halo, bisa kedengaran nggak suara saya? Kita dengar ya? Benar, Pak. Terdengar, Oh ya, Pak. oke. Oke. Nah, dari yang mana yang kondisi steady state? Ketiganya steady state, Pak. Tiga-tiganya steady state. Oke, bagus ya. Siapa tadi yang jawab? Iqbal ya? Iya, Pak. Oke, Iqbal Putra. Nah, itu kondisi steady state karena itu kondisi normal. Itu kondisi normal. Tetapi yang kita katakan tadi, yang di awal tadi sudah saya singgung tadi, kalau dia misalkan kondisinya itu misalkan nih, misalkan dia seperti ini steady state, masih setelah itu dia bergejolak. Gejolaknya juga macam-macam. Ada yang hanya begini, habis itu begini. Nah, ini kondisi transient ya. Ada juga dia yang bentuknya itu eh, apa namanya? Bentuknya bisa saja begini. Steady state dulu, habis itu bergejolak dia begini, dia sampai ada osilasi. Ini namanya osilasi. Habis itu normal lagi. Nah, yang manapun bentuknya nanti akan kita lihat karena berbeda-beda untuk di dalam rangkaian. Kalau misalkan komponennya di situ itu hanya ada komponen RC, komponen RL, atau komponen RLC. Yang pasti itu terjadi kalau ada rangkaian C atau L atau dua-duanya. Kalau hanya ada R saja nggak akan terjadi. Itu bisa kita pastikan tidak akan terjadi. Kalau hanya R saja yang ada. Ya. Jadi ini yang disebut tadi dengan kondisi uh, transient ya. Jadi dari sini sampai sini ini kita sebut transient ini. Kalau yang ini dari sini sampai sini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita punya rangkaian sekarang seperti ini. Rangkaian kita itu begini. Ya, rangkaian kita begini. Ini sumbernya sumber DC sebenarnya. Jadi ini adalah sumber DC menggunakan baterai. Ini, ya, DC. Lalu di sini sekarang kita punya R. Di sini ada komponen R. Yang ini. Kemudian kita sekarang punya juga C. Ya, ada komponen C di sini. Ya. Di mana di sini ada saklar. Ini saklar ini atau switch. Switch-nya itu bisa kita pindah-pindah dari posisi 1 ke posisi 2. Tuh. Ya. Nah, kemudian
Yang terjadi kalau seperti ini, kalau kita lihat tegangan di kapasitor, karena ini kapasitor tadi yang C itu, eh, akan seperti apa tegangan di kapasitor? Pada saat saklar di posisi 2, kapasitor itu nggak akan terisi. Dia belum terisi, belum ada yang karena sumber tidak kita hubungkan sehingga muatan yang ada di sini tidak bisa mengalir ke sini begini. Nah, sekarang kalau seandainya ini dihubungkan di posisi ke satu ya saklarnya, maka muatan akan mengisi kapasitor dan arus listrik akan mengalir di sini karena ada loop tertutup dia. Nah, kalau begitu kapasitor itu akan terisi sampai sebesar itu sama nanti dengan tegangan di VS. Ya. Jadi tegangan itu akan naik, proses pengisiannya ini ada charge time di sini, waktu pengisian. Jadi dari posisi 0 di sini akan sampai ke posisi di sini dengan kita anggap ini tegangannya adalah sebesar V0. Ya. Kemudian berarti ini adalah pada saat saklar posisi 1. Kemudian pada saat saklar kita pindahkan ke 2, maka apa yang terjadi? Tegangan di kapasitor itu akan menurun sampai posisi 0. Kenapa? Karena di sini ada bebannya, ada R di sini. Jadi nanti akan terjadi di sini arus akan mengalir di sini arus listrik dan ada loop tertutup di sini. Ya, jadi muatan yang ada di kapasitor itu akan terbuang ke R. Ya. Nah, kemudian bisa kita lihat tegangannya bagaimana akan menurun, yang tadinya dia di sebesar V0 dia akan ada turun ke posisi sini. Nah, dia akan menurun dari V0 sampai ke 0. Sehingga kalau kita hubungkan lagi saklar ke posisi 1 bagaimana? Ya akan terjadi lagi persis seperti ini gambarnya. Ini akan naik lagi. Nah, nanti akan ngisi lagi nih. Oh, sorry. Ini akan naik lagi begini. Nanti di posisi 2 lagi, turun lagi. Demikian selanjutnya sehingga bisa kita gambarkan, ya nanti gambarnya kira-kira seperti ini. Ini naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini selalu karena kita pindah-pindah terus saklarnya, dia tidak pernah steady state. Sebenarnya steady state-nya tidak sekitar di sini sebenarnya. Ini karena ini kan sampai di sini. Setelah itu di sini kondisi dari sini sampai ke sini hanya di sini aja yang steady state dia. Nah, kalau di sini ini steady state ini. Nah, ini steady state. Atau seandainya ini tidak langsung dipindahkan dari posisi 1, dari posisi 2, ini kan masih posisi 2. Langsung ke 1 ini kan, di sini pindah lagi ke 1. Kalau seandainya itu juga diberikan waktu yang lebih lama, nanti bentuknya itu jadi begini. Ini mengisi, sorry, ini hapus dulu. Nih mengisi begini, naik sampai steady state lama, misalkan kita buat steady state. Setelah itu kita turunkan dia, kita pindahkan ke posisi 2, ya. Kita pindahkan ke posisi 2, dia akan begini. Dia akan turun begini. Nah, setelah itu lama dulu kita buat, misalkan dia 0 terus ini, 0 terus sampai nanti naik lagi. Nah, gitu. Nah, artinya apa? Ini steady state ini. Ini kondisi steady state, normal di sini. Jadi ini steady state. Kita sebut, kita katakanlah ini steady state 1, ini kondisi steady state 2. Ini juga steady state 1 lagi balik. Dan seterusnya. Bisa berubah-ubah seterusnya kalau saklar dipindahkan. Nah, yang bisa kita pahami di sini apa? Bahwa ternyata kalau ada proses pemindahan saklar dari
satu posisi ke posisi yang lain, bisa itu posisi membuka, menutup, dan menutup ke membuka, dan seterusnya, maka nanti akan terjadi gejolak atau transien di dalam rangkaian. Tegangan itu akan bergejolak. Ya. Sebagai contoh, mungkin pernah nggak memperhatikan yang punya pompa air di rumah, pernah nggak memperhatikan di saat pompa air itu dihidupkan, ya, lampu kita berkedip. Itu pernah nggak diperhatikan seperti itu? Atau kalau misalkan tidak punya pompa di rumah, mungkin punya kulkas, pernah nggak memperhatikan kalau misalkan kulkas yang tadinya posisi on ke posisi off atau sebaliknya, nanti mau lampu kita itu berkedip? Pernah nggak itu diperhatikan? Ada yang pernah memperhatikan itu? Ya, ini masih ada orangnya nggak ya? Ya udah pergi malah. Ya, Bapak. ya. Pernah memperhatikan seperti itu, misalkan pompa hidup on off gitu, lampu berkedip gitu. Pernah nggak? Pernah, Pak. Ya. Nah, itu kenapa berkedip? Sebenarnya karena tegangannya bergejolak. Jadi ada transien di situ. Jadi bisa saja bentuk tegangannya di situ yang tadinya, karena di situ adalah AC ya, AC. Jadi mungkin bentuk tegangan kita itu, bentuk tegangan kita begini, lalu karena ada gejolak jadi begini. Habis itu normal lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang bergejolak itu di sini, yang transien itu di sini, tidak kondisi normal. Nah, disinilah terjadi kedipan lampu kalau misalkan kita eh, pernah perhatikan seperti itu. Oke, sampai di situ bisa dipahami apa yang dimaksud dengan kondisi transien, kondisi steady state, ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang eh, kalau kita lihat ini yang bagian C ini sebenarnya itu adalah bagian yang ini yang dipindahkan ke situ, ya. Jadi, ya, bagian yang ini tadi, yang ini dibawa ke sini. Jadi pada saat kapasitor dihubungkan dengan resistor, ya, itu sebenarnya, ya. Oke. Nah, sekarang menjadi persoalan, kita tidak cukup hanya mengetahui bentuknya seperti ini secara penglihatan, tapi ternyata kita diminta juga untuk menganalisis bentuk ini, dan kita harus mempunyai persamaan karena ini waktu, ini tegangan, ini bagaimana persamaan ini gitu ya. Persamaan dari rangka grafik ini. Misalkan ini persamaannya seperti apa? Hubungan antara apa? Hubungan antara V dengan waktu. Jadi kita harus bisa membuat persamaannya. Kalau kemarin di rangkaian listrik satu, tegangan itu kita analisis ya hanya dalam bentuk besaran. Misalkan kalau di DC kemarin ya kita bisa punya, oh ini 10 volt. Atau mungkin, oh misalkan, oh ini 50 volt gitu. Atau kalau di AC, ini kan yang DC nih. Ya, kalau yang AC bagaimana? Yang AC itu kita mungkin punya tegangan, oh tegangannya dalam bentuk sinusoidal misalkan. Oh ini 220 kosinus, ya. Eh, Katakanlah 2 PFT gitu kan. Dengan sudut 30 derajat dan seterusnya gitu ya. Nah, ini AC dia.
Atau mungkin ini bisa juga kemarin kita tuliskan misalkan oh ini 220 dengan sudut 30 derajat gitu. Ini kita tuliskan dalam bentuk pasor. Kalau ini dalam bentuk apa namanya? Yang pertama ini trigonometri. Nah, sekarang yang sinusoid, yang transient, kita tidak bisa menuliskan hanya seperti ini. Ternyata kita harus menganalisis ini dengan menggunakan persamaan diferensial. Kalau ini kemarin kita bahas dengan menggunakan persamaan linear. Nah, sekarang kita untuk yang transient, ini yang transient ya. Jadi ini yang steady state ini. Kalau yang transient bagaimana? Kita harus gunakan namanya persamaan diferensial. Nah, nanti tinggal ada di persamaan diferensial orde 1, ada orde 2. Yang pembahasan kita sekarang ini adalah pembahasan orde 1. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat persamaannya. Kalau kita mau melihat persamaannya, proses pembuangan muatan dari kapasitor tadi ke resistor, maka rangkaian kita tadi adalah menjadi gambar yang ini. Nah, sekarang kalau kita mau mencari persamaan di sini, berapa persamaan yang tadi ini dari proses pembuangan tadi, yang ini mau kita lihat, yang ini. Ya, proses pembuangan itu bagaimana dari tegangan V0 menjadi 0, ya kita harus tuliskan persamaan dulu di sini. Berarti nanti pada saat saklar ditutup, gitu ya. Jadi untuk melihat menganalisis seperti ini nanti akan kita lihat sesaat ya. Jadi ini masalah waktu ya. Jadi ada yang disebut dengan sesaat sebelum saklar ditutup. Nah, ini disebut apa? Saat T sama dengan 0 min. 0 min pengertiannya apa? Pengertian 0 min adalah sesaat sebelum T sama dengan 0. Berarti kalau ada sesaat sebelum T sama dengan 0, berarti ada sesaat setelah. Boleh saja. Jadi T sama dengan 0 plus. Ini artinya apa? Sesaat setelah T sama dengan 0. Itu pengertian. Oke, nah sekarang berarti ada tiga waktu untuk kita. Ada T sama dengan 0 min, ada T sama dengan 0, ada T sama dengan 0 plus. Ya. Nah, sekarang eh, untuk menganalisis tadi rangkaian ini, kita harus tuliskan dulu persamaannya. Kalau saklar udah ditutup, ya, kalau saklar sudah ditutup, eh, bagaimana rangkaiannya? Ya, kalau ini misalkan saat, nah berarti saat ini kan ini sesaat sebelum saklar ditutup, berarti pada saat T sama dengan 0 min ini terbuka masih. Tapi saat saat T sama dengan 0, saklar udah ditutup. Berarti saat T sama dengan 0 plus, kondisinya bagaimana? Kondisinya berarti rangkaian kita sekarang jadi begini. Kapasitor, kemudian di sini ada saklarnya tadi, udah ditutup saklarnya. Kemudian di sini ada R, kemudian begini. Positif, negatif, di sini VC. T, di sini C, di sini R. Rangkaian kita jadi begini. Kalau rangkaian kita begitu, berarti akan ada ya, ini
mau habis baterainya. Sebentar, saya isi dulu. Oke. Eh, ini. Nah, sekarang kalau kita sudah punya rangkaian seperti ini, berarti kita punya loop tertutup di situ, maka akan ada arus mengalir di sini. Nah, kalau kita punya rangkaian seperti ini, ada C, ada R, di mana C-nya itu juga sudah terisi tadi, sudah ada apa namanya muatannya, maka bagaimana kita menuliskan persamaan di sini? Apa yang harus kita gunakan? Kalau kita menganalisis, kalau kita apa waktu kita belajar di rangkaian listrik satu, kalau kita punya rangkaian seperti itu ada C di sini, ada R begini, ya. Terus kita mau membuat eh, misalkan mau menganalisis yang mau kita tahu sebenarnya tegangan di sini, gitu. Tegangan di sini bagaimana, ya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk itu kita harus tahu. Jadi begini, ya, kita harus tahu kalau kapasitor, kalau R ya, kalau R seperti ini ya, dari R dulu. Kalau kita punya R begini, di sini kita hubungkan ke ground, lalu di sini kita sebut ini tegangannya VR. Kalau di tegangan di sini R, maka besarnya arus yang mengalir dari sini berapa? I-nya. Bagaimana hubungan R, I, dan VR? Hukum Ohm. Ya, VR per R ya, Pak. berarti tegangan VR sama dengan I dikali R. Jadi kali R, Pak. I-nya berarti I sama dengan PR per Per R. R, Pak. Ya. Nah, sekarang begini, kita sekarang punya kapasitor. Ini kita hubungkan ke ground, ini kita sebut VC. Di sini berarti nanti ada C, lalu di sini akan mengalir arus. Kita sebut ini dengan I, IC ya. Yang ini tadi kita sebut dengan IR. Ya, arus yang mengalir dari R gitu ya. Jadi ini IR, ini IR. Nah, ini IC, ini C. Nah, berarti VC-nya berapa nih? VC berapa? IC berapa? Ini harus dihafal betul nanti nih kalau yang ini. VC berapa? IC berapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu? Ya? PC itu adalah 1/C integral IC dt. Nah, gitu dia. Ya, integral IC dt. Kalau IC-nya, IC sama dengan C D VC T per
dt. Ini nilai kapasitansi, ini turunan pertama dari VCT terhadap dt. Kalau induktor bagaimana? Kalau induktor seperti ini, kita punya induktor seperti berarti di sini tegangannya VL, di sini ada L, di sini ada arus mengalir IL, maka hubungan antara tegangan, arus, dan induktor itu dihubungkan dengan rumus seperti ini. Ini dihafal juga nanti ya. PL itu sama dengan ya D IL T per dt, sedangkan hubungan dengan ini kalau IL-nya yang mau kita cari itu adalah 1 per L integral IL dt. Nah, ini dia. Ini harus dihafal mati ini kalau ini. Karena atas dasar inilah nanti kita bisa membuat hubungan antara arus dengan tegangan, L dengan C, C dengan apa, C dengan tegangan, L dengan arus dan seterusnya. Oke. Nah sekarang kalau kita kembali, kalau kita udah tahu seperti ini, ya sambil dilihat dulu, sambil dihafal, karena nanti kita lihat untuk membuat persamaan yang di atas tadi. Ya udah hafal ya? Udah hafal belum? Udah hafal belum? Insya Allah Hafal. udah, Pak. Oke, sip. Kalau gitu. Nah sekarang kita lihat ke yang persamaan di atas. Kita mau buat persamaan tadi di sini. Mau lihat hubungan antara arus, tegangan, dan R di rangkaian ini. Ini arusnya mengalir dari sini. Nih, di sini. Nah, sekarang kalau kita mau membahas VCT, karena kita mau melihat VCT itu berapa, ya berarti titik-titik ini adalah tegangan VCT. Ya, berarti kita gunakan apa kira-kira supaya di persamaan yang muncul di sini adalah persamaan tegangan, bukan arus kan? Karena bisa dua cara kan, bisa kita lihat di sini bisa bisa kita munculkan dia dalam bentuk persamaan arus, bisa dalam bentuk tegangan. Kalau kita mau memunculkan tegangan, itu berarti hukum Kirchhoff apa yang kita gunakan? Hukum Kirchhoff apa? Hukum Kirchhoff apa? Hah? Kalau kita gunakan hukum Kirchhoff tegangan, maka sigma tegangan dalam satu loop tertutup itu sama dengan nol gitu kan? Misalkan seperti ini.